Mari saudara, kita tahu bahwa zaman ini adalah zaman di mana kita mengerti banyak perubahan dalam hidup kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tak ada manusia di muka bumi ini yang bisa sempurna sendiri tanpa ada roh Allah bekerja di tengah-tengah kami. Tuhan ingin pembentukan ini, proses ini. Tuhan ingin supaya kita bergerak lebih cepat, melaju lebih cepat. Kalau kamu masih muda, bekerja lebih giat. Karena hari masih siang. Sebentar lagi hari akan malam. Mari kita akan bersama-sama masuk dalam bahtera rumah tangga orang-orang yang sudah mulai meranjak dari 50 ke atas. Jangan lengah dan jangan lupa kita tetap hidup dalam ladang Tuhan. Kita tetap maju dalam ladang Tuhan. Karena inilah proses hidup kita. Kalau kita sebagai orang pilihan Allah, kita akan menerima urapan mentera yang luar biasa. Kita harus mengambil sikap pribadi yang menuntun hidup saudara kemana Tuhan akan tuntun. Kalau saudara masih muda, mungkin saudara berpikir, aku tak kuliah sih. Atau mungkin saudara berkata, aku tak begini sih, kan papa mama masih ada. Sudah kita biasa aja, kita slow aja, mengalir aja. Tapi mengalir tidak bergerak. Kaum muda, mengalir tidak bergerak. Mengalir tidak melangkah. Mengalir tidak berjalan. Kita tetap diam. Hanya menengok, oh bagus dia jadi, oh bagus dia jadi. Tidak seperti itu. Tuhan ingin ketika kita keluar dari tempat ini, ketika kita sudah mendapat pementerian, Tuhan ingin pembentukan hidup kita, terutama tubuh kita. Mengapa tubuh kita harus diutamakan? Karena tubuh kita adalah fana. Hidup kita ini fana. Perjalanan kita ini pendek sekali. Tetapi kalau kita memiliki rohnya, dalam perjalanan liku-liku apapun, mungkin kita mengalami kejenuhan dan mungkin kita mengalami penghinaan, cacian dan tidak pernah dihargai. Ingat, we do give to masih kuasa Allah bekerja bagi orang-orang yang rendah hati. Jadi kaum muda, ini adalah pesan dari Tuhan. Nohoku desikia buit panjama. Litu ya mati kita. Di masa-masa muda inilah akhir zaman. Orang-orang muda akan dipakai dengan luar biasa. Jadi kalau kamu merasa muda, berarti saudara harus berubah. Karakter kepribadian kita yang hanya berdiam statnya. Ayo kita berjalan. Hanya mungkin memandang, ayo kita melangkah. Mungkin kita hanya, orang bilang, oh hebat memuji toh. Tidak bisa. Kita harus bergerak. Kalau perlu kamu berlari menuju kebenaran itu. Karena setiap manusia di muka bumi ini harus bekerja. Dan dalam bekerja inilah iblis tidak akan menghancurkan kita. Tapi ingat ketika kita diberkati dengan luar biasa. Iblis itu mengintai kelemahan kita. Apa kelemahanmu? Apa yang menjadi kamu jatuh di dalam dosa? Iblis mengintai. Tapi dia tidak berani untuk menjamah atau memegang ujung rambutmu. Kenapa? Kenapa? Karena kita adalah anak-anak terang. Amin. Kita ini anak-anak terang. Aduh Bu, katanya anak terang Bu. Tapi kenapa ya orang tua aku tambah ables. Aduh Bu, katanya anak terang. Tapi mengapa ya aku kok tidak dapat berkat apapun. Nah saudara, sebelum kita masuk dalam pementerian, kita harus mengambil sikap. Gitu sikil mau depa. Allah mengundang kita
untuk masuk dalam kebenarannya. Allah mengundang kita untuk masuk di dalam urapannya. Mengapa kita harus memperlengkapi semua itu? Karena kita akan mendapat pementerean. Jadi kalau malam ini saudara belum pernah pelepasan, kaum muda, mari kita ngambil sikap. Tuhan, hari ini aku ingin pelepasan. Buka hatimu. Masih ada waktu saudara mengakui semua di hadapan Allah. Yang kedua, kalau kita sebagai orang tua, kita ini orang tua, mama sama papa. Kalau kita betul-betul mau menerima urapan, benahi dulu kehidupan kita. Apa pembenahan itu? Apakah kita punya masalah dengan keadaan kita? Mungkin kita sering bertengkar. Mungkin kita juga kamu-kamu, aku-aku. Atau mungkin juga kamu merasa bahwa enggak ada harga dirinya. Nah, itu diselesaikan malam ini. Kenapa? Kalau kita mau mendapat pementerean, hidup kita, tubuh yang fana ini harus dikuduskan lebih dulu. Jadi kalau pengudusan itu akan menjadi indah di pemandangan Allah. Jadi itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Supaya dalam perjuangan kita sebagai orang pilihan Allah tidak hanya memandang dan kita mendapat, oh ya sudah, kita akan makin naik, makin naik, makin naik. Jadi kalau orang sudah mendapat kudus sigama, pementeran itu berarti kita bukan lagi di dalam pelataran. Tapi kita masuk di dalam ruang yang kudus. Kalau dalam ruang kudus kita selesai, kita masuk ke ruang maha kudus. Jadi inilah yang Tuhan mau. Kita tidak boleh hanya diam mendengar. Kita tidak boleh hanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kita pelayanan. Tidak. Kenapa? Karena lempengan bumi pun sudah ke segala arah. Sudah nanti akan melihat satu tayangan. Dan tayangan ini mungkin saudara sudah berulang-ulang mungkin melihat. Karena itu, oh itu ya aku tahu di situ ada apa kecelakaan, ada tanah yang ambles, ada air laut yang membuat bencana. Ya memang itu yang harus kita ingat. Bahwa semuanya di dunia ini sudah tidak aman lagi. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, kita hanya memiliki jalan Tuhan. Kalau selama kita memiliki jalan Tuhan, maka perjalanan hidup kita ini sesuai dengan kehendaknya. Sebelum saya lanjutkan saudara, mari kita lihat tayangan ini. Karena tayangan ini mengingatkan kita ini kecil saudara. Hidup kita ini tidak ada artinya apa-apa bila alam lagi amarah. Hidup kita ini tidak ada artinya apa-apa bila tanah ini membuka. Hidup ini tidak ada artinya apa-apa apabila angin itu sangat keras menghancurkan semuanya. Jadi hidup kita ini tidak ada artinya apa-apa. Tapi Nuhu Kudesi bersama Tuhan kita bisa melewati semua badai itu. Kita akan melihat tayangan lebih dulu supaya kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu luar biasa di tengah-tengah kita. Kuasa Tuhan itu akan bekerja mengurapi setiap pribadi manusia dan dia ada bersama kita. Dia akan memakai kita. Dengan tayangan ini kita bisa tahu bahwa sesungguhnya kita ini tidak ada artinya apa-apa. Tetapi bersama Tuhan kita berharga di hadapan Tuhan. Kita melihat tayangannya dulu. Sebagai orang pilihan Allah saudara, kita harus memperhatikan ini film. Supaya saudara tahu bahwa hidup kita, umur kita ini bukan tergantung dari kekuatan kita, tetapi roh Allah.
Beri kemuliaan pada Tuhan, saudara. Puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam firman Tuhan lebih dulu, saudara. Di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 22, mengapa hidup kita ini selalu ada mentereng? Kita akan lihat, mementeraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua. Apa yang dimenterai? Tanda miliknya. Saya tadi melihat bangunan roboh, sawah, semua apa yang kita punya, kita kan tinggal di dunia, hancur porak-poranda. Nah, sekarang ini kita perhatikan, kita punya rumah, kita punya benda-benda yang kita miliki, saudara. Pernah enggak rumahmu, tempat pekerjaanmu, apa yang kamu punya diurapi? Halo? Pernah enggak? Tuhan, aku mau pemberkatan rumah. Loh, itu bagus, saudara. Tuhan, aku mau pemberkatan ini tempat kerjaku. Semua pegawai-pegawai didoakan setiap waktu. Itu bagus, saudara. Kenapa? Karena pada saat-saat di mana penguasa-penguasa, kita kan tidak tahu apa yang terjadi. Tapi Tuhan akan bertindak. Tuhan akan bekerja. Tuhan akan mengurapi kehidupan kita. Terutama barang milik kita dalam rumah maupun di dalam pekerjaan. Loh Bu, contohnya kayak apa? Ada satu kesaksian, saudara. Suatu ketika saya mengurapi tempat, ini sangat sederhana. Ibu ini sangat sederhana. Dia tidak punya power apapun. Dia biasa. Suatu ketika dia berkata, Ibu tolong rumah saya ini diurapi. Oh ya, baik. Kita puasa ya Bu. Lalu dia bertanya, mengapa harus puasa? Ibu, kalau kita mau mengusir kuasa-kuasa kegelapan, itu harus puasa. Ibu, saya enggak pernah puasa. Ya, sekarang belajar puasa, Bu. Oh, terus caranya bagaimana? Dari jam 12 malam, Bu, sampai 12 siang. Kemudian saya akan datang ke rumah Ibu pukul 10 pagi. Loh, seingat saya puasa itu ada yang jam 12 malam sampai pukul 6. Oh boleh, boleh ya itu, boleh. Oh kalau gitu yang benar mana puasa itu? Saudara, saudara jangan terkecoh dengan soal puasa. Karena puasa itu tergantung dari yang membimbingnya. Jadi semua puasa itu baik, tapi puasa itu adalah gunanya bukan untuk diet supaya kecil tubuhnya. Atau supaya langsing pipinya, bukan. Tetapi puasa itu mengajarkan kepada kita untuk rendah hati di bawah kaki Tuhan. Contohnya, mau marah, oh aku puasa. Mau apa-apa pelanggaran, seperti kudesik ya, malaikat itu menjaganya. Tidak boleh kamu. Pernah tidak saudara seperti itu? Atau saudara kebablasan. Di sini tidak ada. Di mana-mana tidak ada. Cuma ini cerita. Seorang ibu, ya ibu tadi itu. Baik saya puasa, iya saya suka. Jadi akhirnya gitu kan. Akhirnya dia sebagai tukang masak. Karena dia itu kan punya cucu. Jadi dia masak. Cetok, wortel, mau ngesop. Wortel, semua, kentang, semua masuk semua. Ibu-ibu kalau masak biasanya apa? Mencicipi. Akhirnya dengan sukacita, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Sudah habis lagunya, dicicipi. Cak teguk. Sudah masuk ke telan, duh, puasaku. Wah, mateng lupa aku. Ya ampun Tuhan, ampuni Tuhan. Sudah gitu cucunya, aku minta ama,
minta sop. Oh ya, diambilkan sop. Ya. Sudah, karena ndak habis cucunya, loh, aku puasa. Lupa. 2 kali kan pelanggaran? Akhirnya, wes percuma 1 tadi juga sudah, 2 juga pelanggaran, wes Bu Titik nggak tahu, tak emploke, tak amam. Sama sambel, habis 1 piring tambah lagi 1 piring. Akhirnya tibalah waktunya untuk pengurapan rumah. Pada waktu berdoa saya bingung. Kenapa di jendela-jendela itu kok banyak belantung? Kemarin saya doa enggak ada apa-apa. Belantung tuh dari mana ya? Akhirnya kita berdoa, Tuhan kita berdoa Bu. Begitu kita berdoa ternyata, dengarkan ini ibu-ibu. Wortel yang dibeli oleh ibu itu tadi, karena si tuan rumahnya itu, ladangnya itu, enggak panen-panen. Itu ceritanya. Karena ketakutan akhirnya dia memakai perdukunan. Disirami apa, sirami apa. Tempat itu betul-betul berbuah, memang benar panen. Tapi panennya kan bukan dari Tuhan. Betul enggak? Dari penguasa-penguasa kegelapan. Loh, kok bisa? Karena iblis juga bisa menjadikan orang kaya. Iblis juga membuat kita itu senang. Apa yang menjadi kesenanganmu itu yang diminta oleh iblis. Dan diintai oleh iblis. Akhirnya wortel itu dijual ke pasar. Begitu dijual ke pasar, dia nyanyi-nyanyi kan Bu tadi. Nyanyi-nyanyi. Tapi ketika dia kasihkan kepada cucunya, enggak berdoa. Makanya doa itu penting. Hanya dia mulai makan tanpa dengan tidak bersalah, dia makan sekali. Jadi pelanggarnya tumpuk-tumpuk sudah. Hingga akhirnya yang tadi yang disawuri tadi, ya kuasa perdukunan tadi, nempel sudah di tempat wortel itu. Dan menempel di sela-sela tempat jendela. Itu dunia roh. Jadi pada waktu saya berdoa, saya berkata Tuhan apa yang saya lakukan. Itu sudah seperti tayangan TV gitu. Tahu ceritanya seperti tadi kan, tahu ceritanya. Loh kenapa ya kok ada belantung ditunjukin. Ibu ini tadi beli di pasar dan tuh wortelnya gini, ada perdukunannya begini. Oh ya udah, kalau gitu saya harus bilang apa? Saya tidak boleh menghakimi ibu ini toh. Karena tidak puasa, tidak apa-apa. Aku yang bilang, ya udah. Akhirnya kita pakai minyak urapan, kita pakai air. Setelah itu kita mulai membuangnya dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kira-kira belantung itu pergi atau tidak? Halo? Kira-kira belantung yang di jendela-jendela itu pergi enggak? Pergi enggak? Enggak loh saudara. Kenapa? Karena ibu ini tidak berpuasa. Dan kuasa perdukunan sudah nempel di wortel itu. Sehingga pada waktu dikasihkan anaknya dan roh setan itu bisa kemana-mana. Bisa ke panci, bisa ke bajumu, bisa ke tiang-tiang, ke tembok-tembok. Nah itu di jendela. Akhirnya kita bilang, Bu besok puasa lagi. Oh puasa lagi ya? Ya dalam hati ibu ini waduh. Ibu kok royo, kok tahu ya. Padahal saya enggak ngomong apa-apa. Ibu besok puasa lagi ya Bu ya? Oh ya. Terus mau pulang ditanyai, kenapa ya kok mesti puasa lagi? Kan tadi sudah. Nah iblis mengintai kan, kebohongan kembali. Saya bilang, Bu ibu enggak puasa enggak? Saya bilang, ibu biarlah mengalir. Besok puasa ya Bu ya. Jangan lupa Bu puasa. Iya ya. Muka saya kayak tomat sudah. Kenapa? Karena malu. Akhirnya ibu ini sungguh-sungguh berpuasa. Begitu berpuasa, kelihatan tuh belantung-belantung. Dalam nama Tuhan Yesus, keluar Tuhan, penguasa-penguasa yang bukan dari engkau. Keluar. Sudah bersih, urapin. Diurapin. Nah, ibu ini sukacita. Kenapa? Karena dia merasa ada satu kemenangan. Power. Jadi kalau rumah sudah diberkati, kehidupan langkah dari keluarga itu ada power untuk bahagia. Tetapi yang membawa kita tidak bahagia adalah kehidupan kita. Kenapa Bu? Karena rumah benda mati. Ketika diurapi maka kuasa Tuhan sudah bekerja. Seperti Rasul Paulus. Ketika dia menyembuhkan orang dengan memakai sapu tangan.
sapu tangan benda mati. Dibawa ke sana, ke sana, ke sana, ada satu kuasa. Sehingga pada waktu sapu tangan itu ketinggalan, semua jemaatnya membawa sapu tangan untuk menyembuhkan. Bisa sembuh, tapi Tuhan tidak menginginkan itu berhala. Harus berdoa. Akhirnya Paulus dipanggil, kamu pergi balik ambil itu sapu tangan. Tidak boleh seperti itu berhala. Jadi saudara kita tahu bahwa kita perlu tahu, tahun 2020, ambil bagianmu, bersihkan tempat tinggalmu, bersihkan tempat pekerjaanmu. Bukan berarti pergi keluar, setan-setan keluar. Nah, setannya tidak pergi gimana saudara? Ya panggil Bu Titi, kan pawangi. Oh, kok pawang? Bukan. Kalau saudara mau pengurapan pementerian rumah, saudara, yang penting saudara tanya sama Tuhan. Hatinya tenang, lega, enggak ada, aku enggak mau, saya enggak mau. Suami istri mau, anak-anak juga mau. Akhirnya kita masuk datangi hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan akan mendoakan saudara. Nah, jadi kalau kita tahun 2020 itu yang kita punyai itu kita mentre. Kita berkati ya dengan pemberkatan tempat. Maka rumah tempat tinggal kita, pekerjaan kita, bahkan mobil kita, barang kita akan bersama dengan rohnya. Terus siapa Bu? Gak akan tabrakan, siapa bilang. Ya. Pada waktu mobil ini, dengarkan baik-baik ini juga penting. Pada waktu ada satu kesaksian, pada waktu mobil ini diurapi saudara. Suatu ketika dia ada di tengah hutan dan bannya kempes. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Pada di tempat itu sangat-sangat tidak menyenangkan. Banyak perampok, banyak kalau orang bilang itu penjahat-penjahat, kalau ketemu pasti dibunuh. Mengapa orang ini aman? Mengapa orang ini bisa dalam perlindungan Tuhan? Karena pertama-tama orang ini adalah anak Tuhan. Kedua, dia sudah mengurapi mobilnya sehingga tidak terjadi sesuatu. Jadi kita ingat bahwa pementerian itu penting. Seperti ibu ini tadi, begitu sudah dimentre, sukacita mengalir. Hingga akhirnya dia melewati hari-harinya bersama dengan Tuhan. Semua tumbuh-tumbuhan tumbuh dengan subur. Kenapa? Karena dia selalu mendoakan Tuhan berkati rumah ini. Itu memperlengkapi. Kalau saudara berdoa seperti itu berarti saudara mementrekan tempat saudara. Tuhan berkati pegawaiku. Berarti saudara sedang mementrekan pegawai-pegawai saudara. Tapi itu bukan benda mati. Kalau benda mati tidak ada pemberontakan. Tapi kalau pegawai-pegawai adalah benda hidup karena itu adalah manusia. Ketika manusia itu pernah mengalami keguguran. Ketika pegawai itu pernah pergi ke dukun atau pernah memakai susuk, begitu kamu tumpang tangan tidak berpuasa maka transferlah roh itu. Jadi kita tidak boleh sembarangan untuk mendoakan. Kalau kamu mau mendoakan saudara pegawaimu, kalau kamu mau mendoakan sopirmu atau siapapun, saudara harus puasa. Karena dengan puasa itu saudara dijagai dengan para malaikat yang memberi kekuatan kepada saudara. Itu artinya pementerian di dalam rumah dan pekerjaan. Kemudian saudara, ada satu hal yang harus saudara ingat. Selama kita menjadi miliknya, kita harus seturut dengan kehendaknya. Kalau tempat ini sudah dikuduskan, berarti tubuh yang fana ini akan mendisiplinkan dirinya untuk hari demi hari itu selalu memanggil nama Tuhan. Jadi bukan titik-titik ke gereja, dikit-dikit ke gereja. Bukan, maksudnya begini. Kalau kita mau berangkat ke kantor, ya, ini penting sekali supaya kuasa kegelapan itu tidak mengganggu kamu. Ya. Waktu kita mengambil laptop, mengambil apa semua alat tadi di tempat koper saudara, koper didoakan. Tuhan, ini pekerjaanmu. Ini adalah pekerjaanmu. Ini orderan pekerjaanmu. Tak serano pada engkau Tuhan. Saya mau berangkat, mentre saya dengan kuasa darah-Mu. Nah, jalan kita. Kita pulang walaupun kamu belum diberkati sesuai dengan kemauanmu. Tuhan tidak pernah berhutang kepadamu.
Apapun yang kamu lakukan sesuai dengan perintahnya. Tuhan tidak pernah berhutang. Dia akan menggenapi janjinya dan dia akan mencukupkan keperluan. Jadi kalau sekarang ini saudara mengalami, aduh kok makin menurun, makin ke bawah, pasti ada sesuatu. Hanya dua, kamu melanggar atau itu jalan salib. Kalau kamu melanggar, selesaikan dengan segera. Tapi kalau itu jalan salib, harus dilewati dengan hati yang lapang. Jadi tubuh yang fana ini diajarkan untuk tetap sukacita. Seperti tadi pujian, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Jadi namanya orang menyanyi itu bukan saat di gereja atau saat perkumpulan-kumpulan begini. Tapi pada saat kamu melalui semua itu dengan sukacita. Apapun yang terjadi, tidak punya uang, ada hutang, ada masalah. Tetap kamu memuji Tuhan. Tetap tidak berat sebelah. Tahu berat sebelah? Kalau kita punya uang, ya Tuhanku senang-senang. Tapi kalau kita tidak punya uang, bisa nyanyi enak? Wah, ya Tuhanku, aku ndak ada utangku ya apa. Itu enggak. Tuh desigama. Mengapa kamu khawatir akan hari esok? Tuh ke desigama, serahkan semuanya padaku. Jadi ketika kita sudah serahkan semuanya, pasti di tahun 2020 yang Tuhan berikan malam ini pementeran, saudara akan makin meningkat iman saudara. Amin. Jadi saudara harus berani untuk melangkah. Tapi aku enggak bisa loh Bu. Aku sudah punya uang apa-apa, sudah ting sudah. Saudara jangan bilang begitu. Sekalipun sudah tidak punya apa-apa. Lugu disigema, Allah berkuasa atas hidupmu. Dan jangan takut. Dia akan cukupkan. Dia tidak pernah mempermalukan anak-anaknya. Ayo, kita akan bangkit. Dan kita akan masuk dalam zamannya di mana semua dibangkitkan. Di mana semua diurapi. Sehingga kita tidak ketinggalan dalam panggilannya. Jadi orang yang dipanggil Tuhan bukan hanya hamba Tuhan atau pelayan Tuhan, saudara. Orang yang dipanggil Tuhan itu justru orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Orang yang betul-betul mau melakukan kehendaknya dengan senang hati. Itu yang Tuhan mau. Itu tubuh kita. Ajari seperti itu. Dan jangan bersungut-sungut. Dan belajar untuk mengerti bahwa tubuh ini harus ditata. Supaya kita disiplin bersama Tuhan. Roh kita bagaimana Bu? Roh itu penurut saudara. Tapi ketika kita punya goncangan-goncangan, roh itu akan keluar masuk. Jadi kalau saudara ada hutang-hutang, ada masalah, roh kita itu akan keluar masuk. Kalau roh keluar masuk, kita tidak bisa mendapat pementeraian dari Tuhan. Jadi mengapa kita harus dimenterai berulang-ulang? Karena kita tidak sempurna, saudara. Hidup kita ini tidak sempurna. Kita harus ada sesuatu power yang untuk maju ke depan. Supaya kita ini betul-betul mendapat pementeraian yang genap. Pementeraian yang digenapi oleh Allah. Pementeraian yang betul-betul Tuhan izinkan dalam hidup kita. Tidak hanya ngambang, oh dimenterai sudah. Pulang sudah, tidak apa-apa, nanti ada setan panggilnya Bu Titi. Kita bukan pawang, saudara. Tapi kita ini adalah orang-orang pilihan Allah. Amin. Kamu itu bukan ekor, tapi kamu itu adalah kepala. Jadi kamu adalah terang Kristus, terangnya Allah yang bersinar, yang akan ditunjukkan pada dunia. Kenapa? Karena dunia pancaroba, seperti itu bentuknya. Dan kita tidak bisa menyusun kembali. Gunung-gunung yang indah sudah roboh. Pohon yang bagus, tanaman yang indah, semuanya sudah hancur. Laut yang indah semuanya sudah menenggelamkan semua barang-barang milik manusia. Kita mau apa, saudara? Kita menunggu waktu. Kita menunggu waktu, saudara. Waktu kita ini sangat singkat. Karena Allah berkata 1000 hari
sama dengan 1 hari. 1 hari sama dengan 1000 hari. No good segama. Mari ambil bagian. Saudara jangan sampai lupa. Bahwa hidup kita di tahun 2020 itu adalah suatu tantangan buat kita sebagai anak-anaknya. Apakah kita sudah benar-benar menerima meterai itu dan kita melakukannya dengan hati yang lapang dan senyum wajah gembira. Karena orang yang bermazmur itu menunjukkan wajahnya tidak bersungut-sungut. Sekalipun mungkin kita difitnah. Sekalipun mungkin kita ini diolok. Mungkin kita tidak dihargai. Mungkin kita ini merasa bahwa kita ini tidak mampu seperti mereka. Aku tidak sebahagia mereka. Hunedesi, nudipinema. Allah melihat kedalaman hatimu. Allah melihat seluruh hidup. Bahkan dia tahu apa yang kau rindukan. Jadi inilah kesempatan kita. Mengapa kamu berkumpul di tempat ini? Mengapa kita ada di tempat ini? Karena Roh Allah bekerja dan dia mengundang kita agar urapannya itu tidak sia-sia hanya sampai di tempat bangunan ini. Dan Allah tidak ingin kamu jatuh di tahun 2020. Tapi kamu akan diangkat terbang tinggi melintasi gunung-gunung dan tantangan hidup ini. Inilah waktunya. Jangan berandai-andai. Tubuhmu itu singkat, rohmu penurut, tetapi kamu akan keluar masuk. Kalau pencobaan itu terus menghadang kamu. Nyawamu juga tumiteba. Kalau kamu sudah putus asa, nyawamu itu sudah tidak akan lama lagi. Semuanya akan hancur. Jadi saudara, kalau saudara guna mahadesi, mungkin sudah divonis oleh dokter. Mungkin sudah mengalami sakit penyakit. Mungkin sudah tidak punya harapan hidup. Karena penyakit itu mulai menggerogoti seluruh kehidupanmu. Bahkan mungkin kecantikanmu. Atau mungkin semua tubuhmu yang dulu indah. Iblis ingin kamu hancur. Ketika saya tergeletak 1 bulan di rumah sakit. Saya melihat kaca itu saya berkata ini bukan saya. Karena tinggal kulit dan tulang. Sedangkan rambut ini sudah tidak ada. Dan gigi ini sudah protol semua. Itu saat saya remaja. Saya takut memandang wajah saya. Iblis ingin kita jatuh. Iblis ingin kita dipegang dan setelah itu dihancurkannya bersama di neraka. Aku tidak ingin kamu seperti ini. Hui, tui kini sikil. Karena saya suka alam. Kadang kalau saya lelah, capek pikiran karena kan habis sakit, saya duduk di depan. Tuhan tunjuki itu sebelahmu ada rumput. Malaikat Tuhan nuai gitu sih. Roh Kudus itu akan menuntun kita ketika kita sudah mendapat pementerian. Loh bukannya kalau kita percaya sama Tuhan tuh Roh Kudus sudah ada. Benar, ketika kamu percaya pada Tuhan, Roh Kudus sudah tinggal. Tetapi bagaimana cara kamu mengerjakannya? Bagaimana cara iblis itu bekerja? Dia ingin menyingkirkan malaikat, menyingkirkan Roh Kudus dari kehidupan kita. Jadi pada waktu saya lelah, lemah, saya hanya bersandar pada Tuhan. Semua orang sudah pergi meninggalkan saya. Karena sudah tidak rupa. Saya hanya duduk termenung. Kalau orang dunia bilang menunggu nasib mati. Saudara. Saya hanya duduk termenung. Tapi saya berkata Tuhan. Tak serahno hidupku kepadamu. Begitu diserahkan saudara Roh Kudus masuk. Tapi kalau kita aduh aku sebentar lagi mati. Wes mati. Ya iblis yang masuk. Tapi kalau kita Tuhan tak serano itu Roh Kudus yang masuk saudara.
Jadi kata-kata yang membawa berkat, Roh Kudus akan masuk dan hidup. Tapi kalau perkataan kita kata-kata yang kutuk, perkataan-perkataan yang tidak benar, perkataan yang membuat kotor dan menjijikkan, iblis yang masuk, saudara. Tapi kalau saudara memakai perkataan yang apa adanya dengan sopan dan jujur di hadapan Tuhan, tak serano hidupku, itu jujur. Bukan aku tinggal tulang dan kulit, aduh mukaku ini apa ya, enggak, saya enggak mikir. Saya hanya bilang Tuhan tak serano hidupku, aku enggak tahu, saya pasrah. Pada waktu saya pasrah, Tuhan bicara Roh Kudusnya itu, lihat itu bunga, lihat itu tanaman di sebelah rumput itu sudah kering dan hampir mati. Tapi lihatlah, ambil itu, tarik. Saya bingung, kenapa harus narik rumput kering? Buat apa rumput kering ditarik? Perkara kecil kamu percaya, maka dalam perkara besar pun Tuhan mampu. Akhirnya saya tarik, karena saya bilang, ya wis aku berserah, Tuhan suruh tarik ya tak tarik. Saya tarik. Begitu saya tarik, rumput itu sudah mati depannya. Jadi tapi di dalamnya akarnya masih betul-betul segar. Dan saya bilang, untuk apa ini? Saya buat mainan gini sudah. Mau saya buang, jangan. Hata sikema, tupina pite, sikali, tupina ma. Hidup manusia itu seperti ini. Ketika dia mulai banyak bencana, banyak persoalan, mulai kacau hidupnya, mulai patah semangat, mulai putus cinta, putus segala. Pokoknya itulah keadaan manusia yang membuat pupus harapan. Itu atasnya saudara yang kering. Dengarkan baik-baik. Bukan akar hidupnya. Karena akar hidupnya adalah milik Tuhan. Akar hidup ini nyawa itu adalah milik Allah. Kita tidak berhak. Karena itu adalah milik. Rumput ini pun juga aku yang mendandaninya. Dan lihatlah di depanmu persis. Saya lihat, oh ya, ada tangkai cuma satu tok saudara, tapi dia bertunas. Dua mata segama. Gune binemai segama. Aku yang memberi kehidupan. Demikian juga semua manusia di muka bumi. Aku akan memberikan pertanggungjawaban pada mereka. Jadi saudara, sesungguhnya kita ini betul-betul ciptaan yang luar biasa. Tuhan menyediakan semuanya itu indah pada waktunya. Cuma kita yang kurang sabar. Kita seringkali bertengkar gara-gara uang. Kita seringkali bertengkar karena begini. Kita sering bertengkar karena begitu. Kita juga seringkali melakukan sesuatu karena kita putus cinta. Saudara, hidup kita ini hanya sementara. Tapi mengapa kita tidak memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan? Ketika kamu menyerahkan rohmu kepada Tuhan, maka urapan itu mementeraikan hidup kita. Amin. Jadi pada malam hari ini saudara, kita perhatikan gambar ini baik-baik. Dari awal Tuhan memberikan kita cahaya kemuliaan di salib. Kemudian untuk gambar yang kedua saudara, di sini digambarkan tentang bagaimana iblis menunggu seperti ular. Tetapi Roh Kudus itu bercahaya menaungi kehidupan manusia. Kalau manusia sudah dimenterai, Roh Kudus tinggal, pementeraian bersinar. Bersinar saudara. Menterai itu bersinar. Bersinar melewati semuanya. Bersinar. Jadi menterai itu bersinar. Dia itu memberikan cahaya di dalam dan di luar. Tapi kalau Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, dia menata hidup kita. Nah itu perbedaannya, tetapi semuanya itu sama-sama milik Allah. Semuanya sama-sama bekerja. Jadi saudara, kalau kita menjadi anak Tuhan, kita harus peka. Sesungguhnya saya ini bersama dengan malaikat, bersama dengan Roh Kudus atau dengan penguasa kegelapan. Kalau saya suka marah-marah, kalau saya suka meso-meso, kalau saya suka berkata-kata kotor, mari kita melewati semua itu dengan tangan yang terbuka. Tuhan, ajari aku untuk mengenal Engkau. Seorang perokok saudara, kalau kita ini, dengarkan baik-baik, kalau kita terbiasa dengan keadaan kondisi stres, kita terus gini atau minum terus, itu sudah kebiasaan. Tapi
Tapi kalau dengan proses seperti ini kita melepaskan dan kita menjaga tubuh kita untuk disiplin. Kita tidak minum, kita tidak merokok. No, ya. Tuinita. Saudara mengundang rohnya. Roh yang kudus itu tinggal dalam hidup kita. Dan menjaga pikiran kita, menjaga hati kita, menjaga langkah kita. Supaya kita ini diperlengkapi di akhir zaman. Jadi marilah sebelum kita masuk dan maju satu persatu, kita akan buka hati kita untuk menerima urapannya. Kemudian saudara di sini katakan, Tuhan Yesus pasti memberkati, tetapi di sini ada jam waktu. Ya, di mana pasir itu kalau dibalik ya, terus dia akan turun ke bawah. Kalau ini habis, sudahlah hidup kita seperti ini. Tapi sebelumnya kita mementeraikan hidup kita. Mengapa hidup manusia harus dipotong rambutnya? Nah ini saudara, kalau saudara tidak tahu, jangan saudara berkata, tuh karpe deh, enggak. Potong rambut itu menandakan saudara, bahwa kita itu melepaskan memori kita. Loh itu kan pembaptisan kan bisa, pembaptisan selam atau percik itu adalah menandakan bahwa kamu adalah milik Tuhan. Itu baptisan. Tapi kalau dalam pementeraian itu saudara menyucikan tubuh kita, menyucikan roh kita, menyucikan jiwa kita melewati potong rambut. Nah orang yang potong rambut itu siapa aja Bu? Tidak semua orang potong rambut. Mengapa? Karena dalam proses kehidupan kita, memori kita ini berbeda-beda. Kalau Tuhan berkata, cukuplah kamu, aku memberkatimu, tidak ada masalah. Tapi kalau saya diberkati, sudah begini, tidak ada perubahan, apa yang harus kami perbuat? Dibaptis sudah, dibasar roh sudah, pelayanan sudah, apa yang harus kita perbuat? Dandani hidupmu melewati potong rambut. Nah itu sudah tertera dalam firman Tuhan. Suatu saat akan saya beberkan. Ya. Kalau saudara berkenan hari Senin kita akan beberkan mengapa kita potong rambut karena ada ayatnya. Saya tidak perlu panjang lebar di sini karena kita tahu bahwa kehidupan kita ini yang terbatas ini kita ambil waktu bagiannya untuk dipulihkan dan memulihkan orang. Jadi sinar kita tidak hanya di dalam saudara. Pementeraian itu akan bersinar di luar dan orang akan melihat terang itu. Sehingga yang sakit Tuhan sembuhkan, yang punya luka batin Tuhan balut, yang punya beban berat Tuhan pasti ikut campur tangan. Itu jalan Tuhan. Mari kita lewati. Mengapa kita melewati semua itu? Karena Tuhan ingin hidup kita ini belajar untuk mengampuni. Kita belajar untuk mengenal pribadi Tuhan itu tidak cukup untuk datang Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu saudara. Tapi kita harus mengambil sikap, langkah, kamu mau kemana? Tahun 2020 mau kemana? Ini penghujung 2019, selesaikan masalahmu. Sudah tak tutup, kalau orang bilang tutup buku ya, tutup sudah, tidak diungkit-ungkit lagi. Nah itu yang Tuhan mau. Malam ini sebelum kita dimenterai saudara, mari kita belajar untuk menyeleksi hidup kita, koreksi apa yang kurang. Selesaikan malam ini. Sehingga pementeraian itu masuk dalam hidupmu. Pementeraian itu masuk dalam langkahmu. Supaya jalan hidupmu dipakai oleh Tuhan. Saya mohon tim musik untuk maju ke depan. Firman Tuhan dengan tegas sekali menerangkan bahwa orang-orang dimenterai akan belajar untuk mengenal pribadi Tuhan. Orang-orang yang dimenterai harus belajar untuk membuang kesombongan dan kedagingan kita. Kenapa? Karena kita merasa bisa. Itu yang berbahaya. Tapi kalau kita merendahkan hati, wes Tuhan pakai aku sebagai alatmu. Orang yang dipakai sebagai alatmu itu bukan pendeta tok, bukan hamba Tuhan tok, bukan pelayan Tuhan tok. Tapi di mana saudara berada, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam kehidupan kamu, dalam pergaulan, Tuhan itu memakai kamu sebagai alatnya. Mari saudara kita satukan iman kita. Kita tahu bahwa perjalanan hidup kita ini tidak bisa jalan sendiri. Tetapi bersama Tuhan kita melekat di hadapan tatanya. Sehingga Tuhan akan mementeraikan dan memberikan kuasa. Dan menanamkan rohnya di tengah-tengah kita. Kita akan menyanyikan lagu ini saudara. Kita buka hati kita. Ampuni semua kesombonganku, ampuni
masuk dalam pelatarannya. Ampuni aku yang tak peduli akan kerinduan di hatimu. Tuhanku, bawa aku kembali. Tarikku lebih dekat lagi. Benar Tuhan. Ini pengakuan kami Tuhan. Biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari kata kasih karunia yang kau beri. Mari kita imani saudara, tanamkan. Tanamlah aku di hadiratmu, meteraikanku dalam hatimu. Di hadiratmu, di hadapanmu, Di hadapan di pelukanmu, itulah hidupku Tuhan. pelukanmu, itulah hidupku. Mari kita akui di hadapan Tuhan, jangan biarkan. Biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari kata kasih karunia yang kau beri. Tanamlah aku di hadiratmu, meteraikanku dalam hatiku. Mari kita akan bangkit berdiri saudara. Bangkit berdiri, siapkan hatimu. Di pelukanmu, Itulah hidupku. katakan di hadiratmu. Di hadapanmu, di pelukanmu, itulah hidupku. Katakan sekali lagi dengan iman, di hadiratmu. Di Angkat tanganmu saudara, melebih dari atas kepalamu. Angkat tanganmu, melebih dari atas kepalamu. Bapa, kami bersyukur firman-Mu menerangkan kepada kita bahwa kementerian akan tiba. Kami mohon kuduskan ruangan ini, kuduskan tubuh roh jiwa kami, kuduskan langkah kami, kuduskan pelayanan ini, kuduskan jemaat-Mu, kuduskan Tuhan orang-orang pilihan-Mu. Maka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka Allah akan mementeraikan kami. Maka kami terima hujan berkat-Mu Tuhan. Kami yakin Engkau bersama kami. Maka di dalam nama Tuhan Yesus, ladang hidupmu diberkati. Amin. Ladang rohanimu diberkati. Amin. Ladang kesehatanmu diberkati. Amin. Ladang pelayananmu diberkati. Amin. Ladang kudus keberkalanmu diberkati. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, Putra Allah yang tunggal. Yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Berikutlah Tuhan saudara. Saya akan